Shalom. Mari kita datang kepada Tuhan, karena hanya kerinduan kepada Tuhan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena kita sadar betul kita perlu Tuhan, kita perlu penyertaan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Haleluya, haleluya. Bapa, kembali kami datang ke hadirat-Mu. Kami rindu mencari hadirat-Mu ya Tuhan. Rindu berjumpa secara pribadi dengan Engkau Bapa, pemilik kehidupan ini. Mari Engkau tolong setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Biarlah dengan sungguh-sungguh ya Tuhan, hati kami merindukan Engkau. Biarlah kemuliaan-Mu tercurah atas umat-Mu ya Tuhan. Engkau bekerja lewat pujian penyembahan yang kami naikkan. Engkau bekerja lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami akan memuji, membesarkan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Amin. Haleluya. Mari katakan, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari setiap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertata. Kami naik
bagi Allah kita. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji menyembah Tuhan. Mari katakan Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar, mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Amin Tuhan. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Mari datang menyembah Dia. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Tuhan Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Katakan Dia pencipta, Dia pencipta dunia ini, yang membentuk gunung-gunung, kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan, puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan, Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha Besar. Amin Tuhan. Haleluya. Jesus. Kita sedang menyembah Tuhan yang benar. Dialah batu keselamatan kita, gunung batu keselamatan kita. Gunung batuku dan Kau, kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, amin. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak
Amin Tuhan. Olah Tuhan yang benar. Mari katakan, Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kaulah yang menjamin hidup kami. Yes. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Amin. Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Biarlah semesta alam memuja Engkau Tuhan, menyembah Engkau. Yesus Allah adalah kebenaran. Kau gunung batuku dan Kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku. Kau keselamatanku dan Kau yang membelaku, tak akan ku takut. Kuasa-Mu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Namun tangan-Mu Tuhan mengangkatku tinggi. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Sekali lagi, Kau Tuhan yang benar, tak pernah tinggalkan. Dahulu, sekarang, selamanya, janji-Mu tak berubah. Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Amin, haleluya. Haleluya. Haleluya Jesus. Mari penuhi setiap hati kami dengan hadirat-Mu ya Tuhan. Kami rindu bersekutu dengan Engkau. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat
dalam hatimu. Ku rindu mendengar suaramu, oh Tuhan, di tempat kudusmu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat, haleluya, dalam hati-Mu. Kami rindu mendengar, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, Yesus, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku rasakan kasih-Mu. Kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di
diam di hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Oh Tuhan, kami menyembah, kami mau tinggal di hadirat-Mu Yesus. Kami mau mendekat padamu, mendengar suara-Mu Tuhan, yang menuntun hidup kami. Haleluya. Merindukan Engkau Tuhan, jiwa kami haus kepadamu. Haleluya, haleluya. Ini kami umat-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Tenggelamkan kami dalam hadirat-Mu, hadirat kekudusan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur sebab Engkau baik dalam hidup kami, oh Tuhan. Oh Jesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, mari sembah Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Mari katakan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Amin, amin, amin.
menyampaikan firman, kami persilakan. Ku sembah, oh Tuhan, ku sembah, ku sembah, ku sembah, oh Tuhan. Amin, amin, amin. Ku sembah, Ya Tuhan, ya Yesus Tuhan, Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan, Engkau layak ya Tuhan. ku sembah, Ya Yesus Tuhan. Engkau Allah yang layak untuk disembah. Engkau adalah Allah yang layak terima pujian kami. Bapa, kami mengucap syukur hari ini Tuhan, Engkau memberikan kepada kami kesempatan, memberikan kepada kami anugerah untuk menghampiri Engkau ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Untuk kami boleh Tuhan menikmati hari ini, menikmati kasih karunia-Mu, menikmati anugerah-Mu. Bapa, kalau sebentar kami mau Tuhan untuk kami ini sharing, kami rindu Tuhan untuk setiap kebenaran firman yang kami dengar. Kami bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sambut kebenaran firman-Mu ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, selamat sore, saya mengucapkan kepada setiap saudara-saudara yang hadir di tempat ini ataupun saudara yang senantiasa mengikuti worship at home. Sebuah kebanggaan bagi gereja di tempat ini kalau kami boleh melihat ada suara-suara di luar yang juga seringkali dengan setia hadir. Ya, kami juga minta maaf kadang seringkali kami juga tidak memberikan salam. Ya, ada shalom, saya tadi juga melihat ada shalom seperti itu. Ya, saya datang di tempat ini, saya ada berdiri di tempat ini, saya bersama-sama dengan saudara untuk kita mengerti kebenaran firman Tuhan. Saya akan men-sharingkan satu judul, berpadulah jiwanya. Ya. Saudara, saya tahu bahwa setiap jemaat Tuhan di tempat ini sudah digembar-gemborkan mengenai sebuah komunitas sel. Ada yang sudah membentuk sebuah komunitas sel. Ya, dan terbentuknya komunitas sel ini kalau dulu kita pilihkan. Kelompok ini 1, 2, 3 A, B, C, D, E, F. Kelompok ini A, B, C, D, E, F. Tapi kali ini staf gembala memberi kebebasan kepada suara-suara yang ada untuk memilih anggotanya sendiri. Ya, jadi terbentuklah komunitas-komunitas sel yang dipilih sendiri karena berdasarkan mungkin usia kah, kecocokan kah. Kami yang penting itu tidak bukan sesuatu harus satu daerah sama, tidak. Yang penting arti dari komunitas sel. Nah, beberapa waktu yang lalu ketika saya ini lagi membaca kebenaran firman Tuhan, membaca ayat firman Tuhan, Tuhan gerakan saya untuk saya menyampaikan hal ini. Untuk kita paham, supaya komunitas sel kita ini bukan hanya komunitas sel yang isinya itu cuma jalan-jalan, makan, sampai lupa akan fungsinya. Kita harus tetap ingat bahwa fungsi dari komunitas sel adalah bertumbuh bersama. Di dalam sebuah komunitas sel kita harus saling percaya, saling membangun, saling menasehati, saling menegur. Itulah fungsi dari sebuah komunitas sel. Boleh jalan-jalan, boleh makan-makan, boleh, tapi jangan lupa inti dari komunitas sel ini. Nah, saya mengutip. Kita tahu kita mungkin semua hampir tahu ya, kisahnya Daud dan Yonatan. Daud dan Yonatan ini bersahabat. Awal persahabatan mereka adalah ketika Daud mengalahkan Goliat. Ketika Daud mengalahkan Goliat, kemudian Daud ini pulang dari medan perang bersama dengan ayahnya Saul. Daud ini siapa? Saudara pasti tahu siapa Daud itu. Daud adalah seorang pemuda atau penggembala kambing domba 5-6 ekor.
Sedangkan Yonatan adalah seorang pangeran, putra mahkota. Kalau kita melihat status sosialnya cocok enggak? Enggak cocok kalau mereka bersahabat. Tapi kita melihat di sini Daud dan Yonatan ini bisa berpadu jiwanya, memulai sebuah persahabatan. Di dalam 1 Samuel 18 ayat yang ke-13 kita baca bersama-sama. Di situ dikatakan ketika Daud habis berbicara dengan Saul, berpadulah jiwa Yonatan dengan jiwa Daud. Dan Yonatan mengasihi dia seperti jiwanya sendiri. Lalu Yonatan dan Daud membuat suatu perjanjian persahabatan. Karena Yonatan sangat mengasihi Daud seperti dirinya sendiri. Sebagai tanda perjanjian itu, Yonatan melepaskan jubah yang dipakainya dan memberikan kepada Daud. Yonatan juga memberikan pedang, panah, ikat pinggang, dan baju perangnya. Mari kita perhatikan di sini dikatakan berpadulah jiwa Yonatan dan Daud. Arti sebuah persahabatan di mana kita bisa seiring sejalan. Saya berharap komunitas sel yang sudah terbentuk di gereja Tuhan di tempat ini adalah orang-orang yang sudah berpadu jiwanya. Sehingga seperti Yonatan mengatakan, aku mengasihi Daud seperti diriku sendiri. Aku mengasihi Daud seperti jiwanya sendiri. Nah, di sini saya kutip Erich Fromm, seorang psikologi, mengatakan bahwa cinta adalah sesuatu yang aktif, yang dapat memecahkan tembok pemisah dari manusia dengan teman-temannya. Jadi cinta itu bisa memisahkan tembok, memecahkan tembok. Dengan adanya cinta, batasan-batasan yang tadinya awal kita jaga jarak. Kita jaga jarak satu sama lain. Ketika cinta itu ada, maka itu terbelah atau hancurlah tembok itu. Nah, di dalam cinta ini kita menemukan, dikatakan bahwa ada 4 unsur di dalamnya. 1 yaitu care, perhatian. 2 responsibility, tanggung jawab. 3 respect, hormat. 4 knowledge, pengetahuan. Nah, saya berharap setiap sel-sel yang terbentuk ada keempat hal ini, ada care, ada perhatian, ada tanggung jawab untuk mengingatkan, menegur, tanggung jawab ketika melihat temannya kok mundur, itu tanggung jawab saya, itu tanggung jawab kita bersama untuk membawa kembali temannya itu. Ada hormat, kita ketika kita sudah di dalam sebuah sel ini saling hormat, guyon boleh guyon karena sudah ketemu, aku cocok, bentuklah sel, koncoan memel, akhirnya kurang rasa hormat, tidak juga seperti itu. Karena saya khawatir ketika kita ini di dalam sel karena memel koncoan-koncoan akrab seperti itu, nanti tiba-tiba guyonnya berlebihan. Nah, jadi di dalam sebuah komunitas sel berpadu jiwanya itu ada keempat hal. Dan saya harap itu boleh ada di dalam komunitas sel di gereja kita. Nah, ini yang terjadi. Jadi Yonatan dan Daud itu mereka dekat sekali, dikatakan jiwa mereka itu satu sama lain itu dekat sampai dikatakan seperti Yonatan mengatakan Daud itu seperti jiwanya sendiri. Sampai ketika dia mendengar berita bahwa Yonatan dan Saul itu meninggal di medan perang. Ini yang dikatakan oleh Daud di dalam 2 Samuel 1 ayat 26. Aku berduka untukmu Jonatan, saudaraku, kamu sangat sayang padaku. Cintamu padaku luar biasa, lebih indah daripada wanita. Di dalam terjemahan yang lain dikatakan, aku sedih untukmu saudaraku Jonatan, kamu telah menjadi teman dekatku. Cintamu padaku lebih indah daripada cinta wanita. Saya mempersiapkan renungan ini jauh sebelumnya. Saya hanya mengutip ayat ini, ya saya tahu, tapi saya baru menyadarinya. Saya bisa merasakan ayat ini sangat bagi saya itu ya benar ini yang dialami oleh Daud ketika saya pun juga kehilangan seorang rekan seperjuangan. Jadi saya sendiri ketika 12 tahun saya bersama dengan dia, 12 tahun saya bersama dengan beliau. Kami ketika saya sadar, ketika di hari-hari ketika beliau ini meninggalkan kami semua, saya ingat bagaimana beliau datang ke sini. Ketika saya berkenalan dengan dia, saya berkenalan saya kenalan nama, saling sapa, kita sharing tentang anak-anak spesial need.
saya cocok. Itulah saya baru ngerti arti persahabatan Daud dan Yonatan. Berpadu jiwanya ketika dia bertemu. Saya ketika merenungkan ini, saya menjadi ingat kenapa ya. Kok saya sampai sekarang ini ketika saya ingat teman saya ini ada rasa sedih. Karena apa? Itu yang saya rasakan, itulah yang, maksud saya inilah yang saya tangkap dari yang dirasakan oleh Daud. Ketika aku berduka untukmu Jonathan. Saudaraku, kamu sangat sayang padaku. Cintamu padaku luar biasa. Saya menemukan teman saya ini bersama seiring berjalan selama 12 tahun. Apapun percakapan kami, pernahkah kita beda pendapat? Pernah. Pernahkah kita ini gak cocok untuk apa? Pernah. Tapi kami mencoba untuk melakukan, saya sadar ternyata 4 hal ini yang telah kami lakukan selama 12 tahun. Kami care satu sama lain. Ketika dia bercerita tentang kehidupan keluarganya, saya bisa. Ketika saya bercerita tentang saya, dia bisa menangkap. Jadi ini yang diperlukan. Nah, saya sendiri merasakan hal yang sama. Dan saya ingin untuk saudara-saudara semua yang ada di dalam sebuah komunitas sel. Ayo bangun sebuah komunitas yang sehat di mana kita berpadu jiwanya, saling semuanya saling. Ruang cerita. Ini adalah sebuah cerita di mana di Spanyol, di bagian utara Spanyol. Mereka itu membuat, saya pernah ceritakan ini sebuah gua-gua buatan. Jadi mereka membuat sebuah gua yang dibuat oleh orang-orang. Kebetulan mereka di negara bagian utara Spanyol ini hidup mereka itu hidup seperti orang yang pertanian. Jadi mereka punya panen. Nah, setiap kali mereka selesai panen, mereka akan masuk di dalam sebuah gua tersebut. Mereka mencatat, terus bercerita tentang panennya, menceritakan keberhasilannya dia, menceritakan ketika dia gagal. Itu awalnya. Terus kemudian semakin berlanjut, ini bukan hanya waktu panen. Tapi ada saat-saat tertentu mereka akan berkumpul di tempat itu untuk mereka saling cerita. Saling menceritakan keberadaannya. Itu yang disebut oleh mereka menjadi ruang cerita. Nah, saya berpikir seandainya itu Daud dan Yonatan tinggal di negara Spanyol, maka mereka juga punya ruang cerita tersebut di mana mereka bisa saling bercerita. Nah, saya mengharapkan setiap komunitas sel bangun ruang cerita di dalam kelompok kecil. Di dalam komunitas-komunitas saudara, bangun ruang cerita. Bisa berbagi cerita sehingga ketika ada yang satunya itu punya masalah yang berat, mereka tidak akan bingung di mana aku mesti cerita tentang masalahku, siapa yang akan aku ajak cerita masalahku, siapa orang yang bisa aku percayai untuk mendengar ceritaku. Dan saya berharap komunitas sel menjadi bagian di mana teman-teman yang sedang membutuhkan itu, mereka ngerti ketika aku ada masalah, ketika aku punya unek-unek, aku tahu aku punya tempat untuk bercerita, yaitu di komunitas sel. Ya, mari saudara-saudara yang sudah punya sel, saudara yang belum punya sel, saya mengundang saudara, carilah teman. Kami tidak memaksakan saudara harus pilih, dipaksakan cari. Kami paksakan kelompoknya, tidak. Saudara boleh memilih sendiri. Kenapa ini perlu? Saya percaya hari-hari terakhir ini saudara enggak bisa ngatasi masalah-masalah kehidupan saudara sendiri. Saudara butuh sebuah komunitas. Saudara butuh ruang untuk bercerita. Saya kemarin itu ada orang jemaat mendatangi saya. Dia bercerita mengenai masalah keluarganya. Kemudian dia bercerita, saya enggak punya teman cerita. Kalau bukan ibu dan bapak gembala, CC adalah teman saya. Terus saya bilang, kamu punya lagi. Kalau saya bilang, saya minta maaf. Terkadang saya ditelepon waktu repot, saya mohon maaf nanti ya, saya lagi ada rapat dan lain-lain. Saya ketika ketemu kemarin, saya sampaikan kepada dia, kamu masih punya satu kelompok. Komunitas sel. Bangun komunitas sel. Kemudian saya diteguhkan untuk saya berbicara kepada saudara. Komunitas sel bisa untuk kita makan, pergi boleh.
tapi inti dari komunitas sel. Saya cerita kepada dia, saya sampaikan, bangun sebuah kepercayaan, bangun rasa care. Nah, saya titip kepada saudara-saudara yang sudah mendengarkan ini. Jika saudara adalah pemimpin-pemimpin sel, saudara mesti membangun 4 hal tersebut. Sehingga ketika dia mencari, dia telepon saya, memang dia telepon saya waktu saya lagi sibuk-sibuknya mengurus untuk di sekolah. Cece boleh ada waktu dengan saya? Saya bilang, minta maaf saya lagi rapat. Waktu itu saya juga berpikir, ketika saya tutup, saya pikir kalau ini untuk masalah yang serius. Kalau ini masalah hidup dan mati. Kemudian saya bilang ada rasa bersalah. Tapi karena saya juga punya tanggung jawab waktu itu memimpin rapat, saya tidak bisa terima. Dan saya kemudian kemarin waktu saya bertemu, saya kemudian memikirkan, saya omong ayo coba. Bangun cerita di komunitas sel. Saya titip pesan sekali lagi, ayo sama-sama ya, supaya yang lain ketika dia butuh dia ingat, kemana aku cerita. Kalau di masa kita kalah dengan orang-orang yang ada di Spanyol, pedesaan ini, mereka punya ruang cerita, mereka punya tempat untuk mereka bercerita. Nah, saya berharap gereja Tuhan, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini, kita juga punya tempat. Ketika ada orang lain punya masalah, dia tahu, oh aku punya tempat, yaitu komunitas selku untuk aku bercerita. Dan saya pesan kepada seluruh komunitas-komunitas sel, komitmen kita. Ketika ada orang yang bercerita di situ, kita bukan orang yang bocor mulut. Saya katakan, kenapa sih kadang orang-orang carinya Bapak Ibu Gembala? Kenapa sih mereka carinya staf gembala? Kenapa sih dia cari orang-orang yang dia rasa itu orang full timer? Karena mereka berpikir bahwa mereka adalah orang-orang yang akan tutup mulut. Nah, saya titip kepada setiap komunitas-komunitas sel, maka kita perlu untuk menjaga rahasia. Komitmen kita ketika ada orang yang bercerita kepada kita, kita juga mulai memikirkan, mendoakan, dan yang penting tutup mulut, tidak membicarakan. Itulah fungsi dari komunitas sel. Saya percaya ketika kita berpadu jiwa kita, saya terlalu yakin dan percaya Daud dan Yonatan tidak pernah dia menjual temannya. Ingat kisahnya Daud dan Yonatan ketika ayahnya Yonatan itu atau Raja Saul itu mau membunuh Daud. Yonatan itu apa? Berjanji, papaku itu mau bunuh kamu. Ayo kita bikin perjanjian, tak ajak jalan-jalan papaku. Nanti kalau ada satu tanda, kamu ke sana, kamu ke sini, kamu ngerti maksudnya. Karena apa? Dia tidak menyerahkan. Padahal sebetulnya kalau Daud itu dibunuh, siapa sih yang akan naik jadi raja? Yonatan. Tapi Yonatan tidak mengambil. Karena apa? Dia sudah berpadu jiwanya. Dia sudah merasa bahwa jiwanya Daud itu seperti dirinya. Nah, saya harapkan di dalam komunitas sel yang isinya cuma 10, 12 paling banyak itu seperti itu. Komitmen kita pertama menerima kehadiran orang lain tanpa mengeluh. Saya dengar ada sebuah komunitas sel yang kemudian dia, aduh di tempatku itu ada. Maksudnya itu mungkin ada yang kurang cocok. Saya ingatkan, ingat di dalam komunitas sel kita harus menerima semuanya. Yang penting apa? Tidak pikiran negatif, kita terima mereka, bertumbuh bersama, kita care, hormat, tanggung jawab untuk satu sama lain. Itulah yang harus kita lakukan. Jadi komitmen kita yang pertama menerima kehadiran orang lain tanpa mengeluh. Kemudian yang kedua, melayani seorang yang lain sebagai pengurus yang baik. Jadi saling melayani. Ketika kita mendengar masalah teman kita paling tidak urun doa, enggak perlu nasihat. Kadang kita itu hanya cukup mendengarkan. Kadang saya ketika dia bercerita, saya cuma dengar saja. Kadang dibutuhkan itu, hanya itu. Orang tua murid yang kadang datang ke tempat kami, saya tahu mereka hanya butuh untuk apa sih? Ini loh bisa cerita. Sebenarnya setiap orang tuh butuh untuk apa sih? Keluarkan ini unek-unek. Kadang saya cuma dengar gitu, dia sudah nangis, saya cuma dengar. Ya kadang saya tidak menyampaikan sesuatu, saya hanya dengar.
Dan itu sudah melegakan. Ketika saya mendengar, sebenarnya saya sedang melayani dia. Ketika saya sedang mendengar, saya sedang memberikan waktu saya untuk dia mengeluarkan unek-uneknya. Nah, sebuah tim, komunitas sel itu tim. Ya, kalau tim itu bisa bergerak maju, tim itu bisa dikatakan sebuah tim dapat memenangkan sebuah lomba jika mereka punya kemauan untuk bekerja sama langkah demi langkah. Saya ada sebuah cerita, ada tim yang dibentuk bertiga-bertiga diikatkan kakinya. Jadi tengah saya kemarin tuh mencoba mempraktekannya, terus saya mikir kakinya yang tengah ini akan kesulitan karena apa? Diikatkan di kanan di orang yang di sebelah kanan dan diikatkan di orang di sebelah kiri. Dan mereka harus melangkah bersama. Saya pikir kalau berdua kan masih enak ya. Ini kalau bertiga ya apa ya? Nah, tapi inilah yang terjadi di dalam komunitas sel. Terkadang kita mungkin jatuh, tapi kita bangun lagi, bekerja sama langkah demi langkah sampai akhir. Saya berharap komunitas sel yang sehat itu, kita tahu kelemahan teman kita tahu kondisi teman kita gandengan, bersama-sama melangkah untuk kita bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Nah, di atas semua ini ada ayat di dalam 1 Petrus 4 ayat 8. Di dalam komunitas sel, di atas semuanya itu, hal yang paling utama ialah kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain karena kasih menutupi banyak sekali dosa. Kenapa di dalam komunitas sel kita perlu menerapkan ini supaya apa? Tutup mulutnya itu. Kalau kita mengasihi teman kita akan tutup mulut dari orang-orang tidak membicarakan. Bahkan di dalam anggota sel pun ojo orangnya keluar kita rasani. Yang justru kita lakukan kalau misalkan adalah masalah si A, maka yang lain membicarakannya untuk apa? Membangun, cari solusi untuk si A. Nah, di dalam 1 Petrus 4 ayat 10 dikatakan sebagai tanda kebaikan hati Allah. Kita masing-masing sudah menerima kemampuan rohani yang berbeda, beda dari roh Allah. Semua kemampuan itu diberikan supaya kita saling melayani. Tadi saya katakan saling melayani, saling menasehati, saling menegur, saling semuanya ya. Karena kita bertanggung jawab untuk memakai kemampuan tersebut. Ini ada sebuah kisah, janji persaudaraan di dalam komunitas. Tadi saya sampaikan di dalam rapat, hari-hari ini jujur saya katakan di dalam sekolah kami, kalau saya boleh katakan masih dalam suasana-suasana yang masih kurang enak, terutama bagi saya. Saya harus mengambil tanggung jawab sebagai kepala sekolah. Saya ingin supaya guru-guru yang ada di tempat itu punya care juga dengan keluarga yang ditinggalkan. Nah, kisah hidup ini saya sampaikan kepada mereka tadi. Ini janji persaudaraan di dalam komunitas. Ini kisah beneran dan saya menganggap ini luar biasa. Jadi ada seorang laki-laki, mereka ada di dalam sebuah kampus universitas tingkat 2. Masuklah anak yang masih baru ini di dalam komunitas itu, istilah di tingkat 2 itu. Nah, kemudian mereka ini janjian lebih dekat, istilahnya mereka membangun sebuah persahabatan, terus kemudian mereka bentuk kelompok kecil. Ya, di dalam istilahnya di kampus mereka itu mereka membentuk kelompok kecil. Selang beberapa waktu kemudian orang yang masih baru masuk itu di dalam kelompok itu meninggal, tiba-tiba meninggal. Dan saya baca ceritanya itu, saya mengacung jempol, makanya saya pakai ini. Dan ketika dia meninggal, tidak terputus ternyata. Nah, orang yang meninggal ini punya adik. Ternyata teman-temannya tadi itu bisa tetap berhubungan dengan adiknya. Jadi mereka bisa tanya, sampai kemudian ketika adiknya ini mau menikah, ini yang mereka ini juga ikut ribut. Ikut ributnya itu ikut repot sehingga mengatur seperti itu bahkan sampai acara 7 bulanannya. Istilahnya waktu dia 7 bulanan melahirkan seperti itu. Nah, yang saya acung jempol di sini itu persaudaraan baru saja terbentuk. Dan ketika ini meninggal ternyata tidak putus. Saya mau katakan kepada saudara-saudara, inilah yang Tuhan mau. Di atas kita, di dalam komunitas sel, begitu saya nyemplung di dalam komunitas sel itu, misalkan saya, suami saya, anak saya, semuanya itu nyemplung
di situ bersama dengan komunitas tersebut. Maka bukan hanya bersepuluh, berapa itu jumlah anaknya ada berapa, ada suaminya berapa, itu nyemplung jadi satu. Dan kalau itu bisa terjadi seperti ini, saya tadi katakan di sekolah, kalau ini bisa terjadi di dalam komunitas sel, di guru-guru ini ketika kita melihat keluarga yang ditinggalkan, anak-anak mereka tidak kehilangan mama. Masih ada kita mama-mama, saya katakan suaminya tidak kehilangan, tidak seorang diri. Masih ada saudara-saudara, ada kakak adik, yaitu kita semuanya. Saya katakan seperti jika ini terjadi, saya yakin dan percaya itulah saat itu kemuliaan Kristus nyata. Tidak usah bicara banyak-banyak tentang siapa Yesus kepada tetangga, orang-orang sekitar kita. Saya terlalu yakin ketika kita melakukan ini, orang sekitar kita akan percaya akan Yesus. Ini kisah yang terakhir, David dan Ethan. David ini seorang tua. Dia sendirian, tidak tahu karena apa, jadi David ini memang sendirian. Dia ada di sebuah tempat, tidak punya teman. Itu saya cari sebetulnya bukan pakai tongkat itu, dia pakai krek, ya, pakai tongkat yang bukan seperti itu, sampai cuma saya ingin menggambarkan dia sudah tua, dia pakai krek, jalannya juga sudah tidak terlalu kuat. Nah, Ethan itu ada di dekatnya dia. Setiap saat dia memperhatikan, dia takut untuk menghampiri. Karena setiap orang tidak berani untuk menghampiri. Kelompok usia-usia tua tidak berani untuk menghampiri karena dia orangnya itu tertutup dan kata-katanya selalu pedas. Tapi Ethan ini merasa ada sesuatu yang Tuhan taruh. Nah, satu waktu ketika dia lagi berjalan, jatuhlah David ini dan ditolong. Ditolong, diangkat, disampaikan ke rumah. Kemudian dia berusaha untuk menjalin sebuah hubungan. Nah, mereka berdua beda generasi. Satunya tua, satunya masih muda, ini mulai bersahabat. Nah, kemudian David mulai membuka dirinya. Dia baru melihat, oh ternyata tidak semua orang juga tidak baik. Ternyata dia punya kisah yang kurang baik. Di mana dia menemukan ada banyak luka-luka karena orang-orang sekitar. Dan kemudian ketika dia bertemu dengan Ethan ini dia melihat bahwa ternyata cocok juga. Dia bisa cerita-cerita. Kemudian mulailah Ethan ini mengajak teman-temannya untuk bergabung bersama di dalam komunitas sel ini. Saudara, bukankah ini yang kita inginkan? Dan terutama bukankah ini yang Tuhan mau? Komunitas sel dibentuk ketika kita melihat tetangga sekitar kita, dia sendiri tidak punya orang, apalagi mereka ada di luar. Belum percaya Tuhan, kita buka mata kita, buka hati kita, menemukan. Itulah fungsi dari komunitas sel. Saya bayangkan jika itu terjadi di dalam kelompok komunitas sel. Satu orang di depan rumahnya ada orang baru, kelihatannya seperti ini, dia mendekati dulu. Setelah mendekati dia ajak komselnya, yuk kita barengan yuk. Ke sana 2 orang, 3 orang, dan kemudian saya akhir dari kisah David ini, akhirnya dia masuk di dalam komunitas ini. Dan saya terlalu yakin gak perlu banyak bicara. David ini sama seperti kisah David, dia dimenangkan. Saudara, mari bersama-sama. Fungsi dari komunitas sel, gereja membuka komunitas sel, membangun komunitas sel, salah satu tujuannya kita mesti ingat. 1, untuk menguatkan kita saudara dengan saudara. Dan yang kedua, untuk kita menjangkau orang-orang sekitar kita. Saudara, sekali lagi saya tutup. Ayo bersama-sama, saudara yang belum punya sel, mulai. Pikirkan siapa orang yang aku tadi berpadu jiwanya. Cocok seperti Daud dan Yonatan. Aku cocok, gak usah banyak-banyak sampai 10. Pakai dulu 2. Setelah 2 temukan mungkin 3, 4 bangun. Saya mau katakan sekali lagi saudara. Saudara tidak akan pernah bisa bertumbuh sehat kalau saudara sendirian. Saudara tidak akan pernah bertumbuh sehat kalau saudara hanya pasangan suami istri. Kenapa saya katakan seperti itu? Pasangan suami istri itu terkadang geger. Ketika kita geger, kita perlu cerita ke siapa?
Ya, saya juga suami istri, saya dengan suami saya kadang ada geger. Ceritanya ke siapa? Kalau kita ini merasa, oh enggak perlu, kita sudah ada komunitas kecil, keluarga kecil kita, benar kita punya keluarga kecil. Yaitu suami, istri, dan anak. Tapi kalau geger mau cerita curhat ke siapa? Nah itu yang diperlukan di sini. Saudara perlu ketika kita melihat ini suaminya malas ke gereja, sudah malas nggak ke gereja, istrinya katut nggak malas ke gereja. Siapa yang akan bisa support kalau kita tidak ada di dalam komunitas-komunitas? Saya sekali lagi meminta kepada saudara, ayo mulai bangun komunitas. Saya melihat itu di sekolah, ketika kita punya komunitas yang sehat. Ketika salah satu teman ini, saya ada di rumah sakit, saya tutup dan saya menyerahkan kepada Pak Steve, saya tutup. Ketika saya ada di rumah sakit mendampingi beliau. Dan ketika saya tahu beliau ternyata memang sudah tidak ada, sudah waktunya. Saya hanya tahu gini, ditaruh di mana? Di gedung. Komunitas yang sehat. Itu saya tidak tahu, saya satu sama lain tiba-tiba mereka semua bisa saling sama-sama membersihkan gedung, memindahkan gedung. Saya bawa ketika saya akan bersama dengan peti jenazah itu masuk ke gedung. Saya melihat gedung itu sudah kondisi bersih, sudah tertata meja-meja, kursi-kursi semuanya. Saudara, sebuah komunitas dibutuhkan. Saudara enggak pernah bisa sendiri. Saudara butuh orang lain. Dan saya sekali lagi menyampaikan kepada jemaat Tuhan. Saudara bisa bertumbuh. Saudara bisa dibangun menjadi kuat di dalam sebuah komunitas. Saya titip pesan kepada saudara sekali lagi. Bangun komunitas. Temukan orang yang tepat, yang cocok. Dan kemudian mulai membentuk komunitas. Tuhan memberkati. Mari kita datang kepada Tuhan, kita naikkan pujian. Ajarilah kami saling mengasihi, ajarilah kami. Hidup ini belajar ya saudara, belajar untuk mengasihi. Dan komunitas adalah tempat yang baik untuk kita saling mengasihi dan belajar. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Bapa, kami datang kepadamu menyerahkan kehidupan kami, menyerahkan gerejamu. Biarkan gerejamu menjadi seperti yang Kau mau. Menjadi tubuh Kristus, menjadi umat yang saling mengasihi. Firman-Mu berkata orang-orang yang melihat kami saling mengasihi, orang-orang akan percaya kepadamu ya Bapa. Mari ya Bapa, biarkan kasih-Mu akan mengalir di tengah-tengah kami. Berkatilah setiap komsel-komsel menjadi komsel yang hidup, di mana kami saling berbagi, saling menguatkan, dan kami boleh menemukan orang-orang di sekeliling kami dengan kasih-Mu ya Bapa. Mari ya Bapa, biarkan firman yang sudah kami dengar,
biarkan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami. Kami percaya saat kami mengasihi, kasih-Mu akan semakin melimpah mengalir di dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih, berkati setiap rumah tangga umat-Mu. Berkati setiap hubungan-hubungan, biarkan semua menjadi indah di hadapan-Mu ya Bapa. Bapa, kami terus mengucap syukur untuk tiap-tiap kali kesempatan boleh datang menghampiri Engkau. Kami percaya kami sedang datang menghampiri tahta kasih karunia. Dan kami percaya dalam tahta kasih karunia, kami beroleh kasih karunia. Kami beroleh pertolongan. Kami percaya yang sakit mengalami kesembuhan, yang terikat mengalami kelepasan, yang berbeban berat mengalami kelegaan. Dan kami percaya Kau memberkati tiap-tiap kami dengan berkat-berkat yang terbaik. Mari angkatkanmu, demikianlah firman Tuhan yang tidak pernah gagal. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari kau dengan wajahnya dan memberikan kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kau damai sejahtera. Yang percaya terima berkat yang perkataan. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.